Kalau mau berternak entok dijadikan usaha itu minimal kita harus kenal sama pedagang di pasar. Jadi seenggaknya pas waktu ada panenan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternak Nyalira. Kali ini Peternak Nyalira akan membahas atau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, apakah peternak rumahan seperti ini bisa menghasilkan atau tidak. Intinya penghasilan itu apa hanya sekedar sampingan atau bisa penghasilan menjadi penghasilan pokok. Namun sebelum itu, karena ini udah sore, ini entok-entok ataupun ayamnya udah pada rame, belum dikasih makan, mungkin mau ngasih makan dulu sebentar. Alhamdulillahnya, meskipun peternak dalam skala rumahan dan sedikit, namun ini bisa juga menghasilkan lumayan buat tambah-tambah ongkos biaya dapur, atau seenggaknya saat kita butuh pakan kita bisa menjualnya 1 atau 2 ekor, itu bisa membeli pakan buat kebutuhan mereka ini juga. Sebetulnya jujur saja, kalau masalah penghasilan ini hanya bisa digolongkan cuma buat tambah-tambah saja, tidak bisa dijadikan pokok penghasilan. Pokok penghasilannya biasa kerja sehari-hari, dan ini merupakan bisa menghasilkan penghasilan yang sampingan. Seenggaknya minimal kalau ingin menjadi penghasilan pokok itu minimalnya indukan minimal punya 100 ekor, itu baru bisa menjadi penghasilan pokok. Namun di sini saya berbicara tidak munafik, ini hanya bisa dijadikan penghasilan sampingan saja, tidak bisa dijadikan penghasilan pokok. Peternakan saya karena sangat sederhana sekali. Saya paling kalau dijadikan bisnis itu cuma menjual anakannya saja, daripada menjual yang remaja begini tanggung, harganya pun juga tanggung. Paling kalau yang dewasa itu bisa dijual biar harganya puas, tidak tanggung. Tapi berhubung yang dewasanya sedikit, saya dijadikan bibitan saja. Jadi paling saya cuma dijadikan bisnisnya itu menjual anakan. Setiap kali indukannya menetas, saya jual, dan sisanya saya besarkan. Dan ini juga yang remaja paling nanti saya sortir dulu, mana yang akan dijual dan mana yang akan dipertahankan. Ini calon jantan yang sangat besar, yang abu itu, dan ini yang hitam. Dan yang hitam yang ini calon pejantan yang besar. Soalnya dari pejantannya waktu itu bobotnya hampir 4,5 kg. Ini yang hitam sama yang abu ini meskipun masih remaja, tapi besarnya hampir menyerupai itu yang pejantan. Makanya saya rawat dan saya besarkan agar menjadi bibitan ke depannya. Menjadi peternak rumahan butuh modal, kesabaran, dan ketekunan. Mengapa harus punya kesabaran? Karena kalau beternaknya sistem pembibitan,
itu kita harus bisa sabar menunggu indukannya itu bertelur dan menetas, dan anaknya bisa kita jual. Beda lagi kalau mau jual yang dewasa atau yang remaja, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi lebih simpelnya, saya kalau menjual itu lebih menguntungkan menjual anakan yang baru menetas daripada menjual usia yang dewasa. Maklum, namanya juga buat kebutuhan kepepet atau buat kebutuhan tambah-tambah biaya dapur. Jadi paling tidak setiap minggunya ada pemasukan, atau 2 minggu sekalinya ada pemasukan. Ya caranya paling cuma menjual anakan saja, tidak menjual yang dewasa atau yang remaja. Paling kalau ini yang mau remaja, nanti paling dijualnya pas waktu mau Idul Adha. Biasanya entok itu laku kerasnya pas waktu Idul Adha, mau Idul Fitri, atau mau tahun baru. Soalnya harganya itu bisa melonjak, dan harganya bahkan bisa 2 kali lipat. Itu di daerah saya. Gak tahu kalau mungkin di daerah teman-teman. Kalau mau berternak entok dijadikan usaha itu, minimal kita harus kenal sama pedagang di pasar. Jadi seenggaknya pas waktu ada panenan kita bisa langsung kontak, dan orangnya bisa langsung datang ke rumah. Jadi tidak perlu repot-repot membawa unggasnya ke pasar, tapi orang yang di pasarnya akan datang ke rumah. Dan ini indukan lagi mengerami, mungkin lapar jadi keluar ikutan makan. Yang paling menjengkelkan itu adalah saat ini indukan mau makan, setelah mengerami dikejar-kejar sama jantan mau dikawin. Tapi meskipun begitu, indukan ini tetap setia mengerami telurnya, dan pas waktu dicek pun belum menetas juga telurnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya nggak sabaran atau gimana, atau belum waktunya. Ini juga sama indukan lagi mengerami. Alhamdulillahnya indukan ini telurnya banyak dan telurnya pun besar-besar. Jadi kalau telurnya besar-besar, anaknya pun pasti akan besar. Makanya kalau anakan yang berpotensi akan bobotnya akan besar itu saya rawat. Kecuali kalau yang sortiran itu yang kayaknya gak pantas atau gak layak dijadikan bibitan, itu baru saya jual. Karena saya cuma peternak rumahan, jadi menjualnya itu harus disortir dulu. Kalau beda lagi kalau peternak besar, mungkin pas waktu panen bisa dijual semuanya karena udah punya stok bibitan buat kedepannya. Beda lagi kalau peternak rumahan kayak saya, paling yang calon besar-besar itu dipisahin buat jadi indukan atau buat bibitan. Yang berpotensi pertumbuhannya agak lambat, yaitu paling kita dicairkan saja. Inilah saat serunya setelah dikasih makan. Entok-entok ini kalau habis makan pasti cuci muka, cuci paruh, bahkan mandi kalau airnya banyak. Tapi berhubung di sini lagi nggak hujan, jadi nggak ada air, paling airnya ngandelin yang ada di wadah-wadah itu, paling nggak kelihatan, paling cuci muka begini. Biasanya kalau hujan itu ini di sini airnya agak banyak, terus kayak banjir gitu, jadi entok-entok itu senang bisa mandi. Berhubung karena saya ternaknya itu di atas rumah, jadi tidak ada kolamnya, ya paling ngandelin air yang ada begini aja. Itu sudah alhamdulillah cukup, tidak kekurangan air. Seenggaknya bisa untuk cuci muka itu entok-entok. Mungkin segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.